Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa qala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, dan yang lebih besar dari itu nikmat Islam dan iman. Pada siang ini kita bisa hadir di sini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, salah satu hikmah Allah menciptakan dan menghadirkan kita di muka bumi ini adalah untuk diuji. Allah mengatakan itu di dalam kitabnya surat Al-Insan ayat 2. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami menciptakan insan, manusia, kita, dari air mani yang bercampur, yaitu air mani laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Nabtali, untuk kami uji dia dan kami jadikan dia sami'an basira, mendengar dan melihat, siap untuk diuji. Maka menjalani ujian itu adalah kewajiban kita, dan menguji itu adalah hak Rabbul Alamin. Maka dari itu kita tidak perlu gusar, marah, jengkel ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah kewajiban kita sebagai makhluk, dan dan hak Khalik, pencipta, adalah menguji ciptaannya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Dan ujian yang Allah berikan kepada kita itu hanya ada dua jenis. Tidak ada jenis yang ketiga. Allah mengatakan di dalam kitabnya surat Al-Anbiya ayat 35, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, yaitu cobaan, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu dua macam. Yang pertama disebutkan Allah adalah bisyarr, dengan keburukan, sakit misalnya, kemiskinan misalnya, kesempitan hidup, kemelaratan hidup, itu adalah ujian dengan asyarr, keburukan. Dan tidak itu saja, Allah menguji kita juga dengan al-khair, dengan kebaikan. Allah uji kita dengan sehat, Allah uji kita dengan kaya, Allah uji kita dengan kelapangan hidup. Dan dua-duanya adalah fitnatan, sebagai cobaan bagi kita. Banyak orang yang berkeluh kesah ketika dia diuji dengan keburukan. Ketika dia sakit, dia pun berkata kepada temannya, fulan, aku sedang diuji Allah. Ketika Allah kasih sembuh, dia tidak berkata demikian. Dia tidak berkata, fulan, aku sedang diuji Allah dengan sehat. Padahal ujian sehat dan sakit yang banyak membuat manusia terpedaya dan gagal melewati ujian itu adalah ujian sehat.
ketimbang ujian sakit. Maka Nabi SAW mengatakan, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang memperdaya manusia, yaitu salah satunya adalah nikmat sehat. Ujian kebaikan berupa kesehatan. Manusia banyak gagal melewati ujian ini, yaitu ketika dia sehat dia lalai, atau dia gunakan kesehatannya itu, masa sehatnya itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Frekuensi doanya waktu sehat dan sakit mungkin lebih banyak waktu sakit daripada sehat. Betapa khusyuk kita berdoa, merintih, memohon kepada Allah ketika kita diuji dengan ujian sehat, di ujian sakit. Tapi ketika kita diuji dengan ujian sehat, kita lalai, kita lengah, kita tidak mau berdoa. Ataupun kalau kita berdoa tidak sungguh-sungguh. Nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Itulah hikmah, itulah rahasia. Allah Subhanahu wa taala menyebut bisyarri wal khairi. Allah sebut dulu keburukan, kemudian Allah sebutkan kebaikan. Artinya apa? Ujian nikmat itu lebih berat daripada ujian kesulitan dan kesempitan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ujian berupa asyarr, ujian berupa keburukan. Ujian berupa keburukan Allah batasi. Tidak Allah berikan 100%, hanya sedikit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kamu akan uji kamu dengan sedikit dari rasa takut dan rasa lapar. Sedikit, cuma sedikit diberi. Wa naqsin, dan kekurangan. Dikurangi, bukan diambil semuanya, tidak. Minal amwali wal anfusi was samarat, dari harta, jiwa maupun buah-buahan. Artinya apa? Cuma Allah kurangi. Hanya diberi sedikit dari rasa takut dan rasa lapar. Tapi ujian nikmat, apa kata Allah? Fama bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang kamu terima itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kelebihan nikmat kepada kita yang luar biasa. Para jemaah yang dimuliakan Allah, fabasysyiris sabirin, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi demikianlah ujian kebaikan dan keburukan. Maka jangan kita lengah ketika Allah uji kita dengan kebaikan. Jangan kita lengah ketika Allah uji kita dengan kelapangan, kesehatan, kekayaan. Karena banyak orang-orang yang gagal ketika dia diuji dengan kenikmatan ini. Contohnya 3 serangkai yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu Fir'aun, Haman, dan Qarun. Mereka ini orang-orang yang diuji dengan kelebihan. Kelebihan kekuasaan, kelebihan kepintaran, dan kelebihan kekayaan. Dan tiga-tiganya gagal. 3 serangkai ini gagal melewati ujian yang Allah berikan kepada mereka. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya, Haman sombong dengan kepintarannya, Qarun sombong dengan kekayaannya. Dan tiga-tiganya mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian itu Allah turunkan kepada kita untuk menguji kadar keimanan kita. Waktu sekolah dulu, kalau kita ingin naik kelas, kita harus menjalani ujian. Kalau kita tidak berani menjalani ujian, berarti kita tidak ingin naik kelas. Demikian juga ujian yang Allah berikan kepada kita untuk menaikkan derajat dan martabat kita, tingkatan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mengatakan kami beriman sementara mereka belum diuji? Kita tidak bisa mengklaim saya kelas 6 SD, saya kelas 3 SMP, saya kelas 3 SMA, atau saya sarjana, kalau kita tidak melewati ujian. Pengakuan kita tidak diterima. Tidak dibiarkan mengatakan amanna wa hum la yuftanun, sementara mereka belum dicoba. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, sungguh orang-orang sebelum mereka, sebelum kita telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tujuannya apa? Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Hingga Allah tahu. Ini sebagai hujjah. Siapakah orang yang benar imannya dan siapa orang yang dusta imannya. Allah Maha tahu, tapi Allah tegakkan itu sebagai hujjah bagi manusia. Ujian ini adalah sebagai hujjah atas manusia, atas kegagalannya ataupun keberhasilannya di dunia. Itulah salah satu hikmah Allah menguji manusia, yaitu untuk menentukan derajat iman mereka. Fa'tabiru ya ulin nuha. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ada banyak sekali hikmah di balik ujian-ujian yang Allah berikan kepada manusia, bahwa ujian itu tidak sia-sia tanpa tujuan. Salah satu hikmahnya adalah ujian itu merupakan salah satu kafarah, penghapus dosa-dosa kita. Sampai duri yang menusuk seseorang itu adalah kafarah bagi dosa-dosanya. Yang kedua adalah untuk menaikkan derajat dan tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ini adalah jalan surga. Salah satu jalan pintas menuju surga adalah melewati ujian yang Allah berikan. Dan itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kamu mengira kamu akan bisa masuk surga melenggang begitu saja? Sementara belum sampai kepadamu ujian-ujian yang telah pernah Allah berikan kepada orang-orang sebelum kamu. Massathumul ba'sa wad dharra. Mereka ditimpa dengan berbagai kesengsaraan dan kesulitan. Wa zulzilu, dan digoncangkan dengan sekeras-kerasnya, yaitu ujian yang sangat berat. Ujian yang sangat berat. Sehingga saking beratnya ujian itu, hatta yaqul rasul walladzina amanu ma'ahu, hingga Rasul, para nabi dan orang-orang yang beriman bersama para nabi itu berkata, mata nasrullah, kapan turunnya pertolongan Allah. Ini menunjukkan bahwa ujian itu sudah sampai puncaknya, sehingga para nabi dan pengikut-pengikutnya berkata, bilakah, kapankah turunnya pertolongan Allah? Mereka sabar menanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu sangat dekat. Mungkin kita belum diuji seperti ujian yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum kita. Diguncang dengan guncangan yang sangat keras, ujian yang sangat berat, sehingga kita berkata, kapan nih turunnya pertolongan Allah? Kapan selesainya semua ini? Para jemaah yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu ada di balik dinding kesabaran. Ada di balik dinding kesabaran. Kalau kita tidak bisa melewati dinding itu, kita tidak akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan di dalam ayat yang kita bacakan sebelumnya, wasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Yang kita perlukan untuk melewati ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita adalah kesabaran, terutama menanti pertolongan Allah dan keyakinan bahwa pertolongan Allah itu akan turun. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ketahuilah, tanpa menjalani ujian, kita tidak akan bisa mencicipi nikmatnya pertolongan Allah. Adakah di antara kita yang ingin merasakan nikmatnya turunnya pertolongan Allah pada saat-saat yang sudah sangat genting, klimaks? Di situ kita rasakan nikmatnya turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak mau dan merasa berkeluh kesah atau gusar, marah, jengkel dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, maka selamanya kita tidak akan merasakan nikmatnya, manisnya, lezatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, terutama kekuatan iman, kesabaran kepada kita semua untuk melewati segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Baik itu ujian berupa keburukan maupun ujian berupa kebaikan-kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bihalalika an haramika waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah rahimakumullah, innallaha ta'ala yaqulu fi kitabihil majid wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri wa aqimis shalah.